Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you stay healthy and always happy with your family at home. Alhamdulillah, today we meet again on Science Fun Learning. What should we learn today? We still learn about the function of the part of the plant. Yes, you're right. Kita akan belajar fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kids, minggu lalu kita sudah belajar mengetahui betapa pentingnya keberadaan tumbuhan bagi makhluk hidup dan lingkungan alam. Minggu lalu kalian juga sudah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Pada tumbuhan yang utuh dan lengkap. Pada tumbuhan yang lengkap ini pasti ada apa saja coba? Betul sekali ya. Ada dari bawah, ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga dan juga ada buah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melengkapi tumbuhan dengan bagian-bagian ini? Mengapa struktur tubuh pada tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia? Ya jelas beda dong ya kids ya. Kan fungsi tumbuhan beda dengan fungsi hewan dan manusia. Karena pada dasarnya hewan dan manusia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Keduanya bergantung pada tumbuhan ini. Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, bahkan mampu menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dan juga hewan butuhkan untuk kita bernafas setiap hari. Maka pada tumbuhan tidak dilengkapi kaki, tangan, mata, hidung, telinga seperti kita. Seperti yang sudah kalian gambar pada minggu lalu, tumbuhan kan memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bukan begitu? Karena bagian-bagian ini semua memiliki peran penting dalam rangka tumbuhan membuat makanannya sendiri. Salah satu bagian tumbuhan yang memiliki peran atau fungsi utama yakni daun. Karena pada daun, makanan serta oksigen diproduksi. Proses produksi makanan serta oksigen pada tumbuhan kita sering menyebutnya dengan istilah fotosintesis. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida,
yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Bagaimana kids? Sudah lihat videonya barusan? Dengan memperhatikan video tadi tentang proses fotosintesis, kita sebenarnya telah melihat fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan loh. Semua bagian tumbuhan berkolaborasi, bekerja sama dalam rangka menghasilkan makanan dan oksigen. Kids, mari kita identifikasi kembali peran dan fungsi masing-masing bagian tumbuhan ya. Nama bagian ini apa coba? Ya, kamu betul. Ini adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nama bagian air ini apa coba? Ya, sekali lagi kalian betul. Ini batang tumbuhan. Berfungsi sebagai sarana transportasi atau mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun serta zat gula dari daun ke seluruh tubuh sebagai hasil dari fotosintesis. Kalau nama bagian ini apa coba? Ya, betul lagi kalian. Ini daun. Sering kalian lihat warnanya hijau, bisa untuk sayur-sayuran di rumah. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Seperti yang kalian lihat tadi di video. Yakni proses memasak makanan dari air dan karbon dioksida diubah menjadi oksigen dan zat gula dengan bantuan energi dari cahaya matahari. Kalau yang ini pasti kalian sudah tahu lah. Anak-anak cewek pasti seneng ya lihat kayak gini ya. Iya betul. Bunga berwarna-warni, indah sekali. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Karena pada bunga terdapat benang sari dan putik yang apabila bertemu terjadilah proses penyerbukan. Nah, penyerbukan inilah yang nanti menghasilkan buah dan biji yang dapat menjadi tumbuhan yang baru. Oh, kalau ini kids pasti semuanya suka. Enak, manis, dan segar. Bervitamin lagi. Oke, buah. Apa sih fungsi buah? Dia berfungsi untuk menyimpan kelebihan zat gula dari hasil
fotosintesis. Di dalam buah biasanya terdapat biji yang apabila ditanam akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Untuk meningkatkan kefahamanmu pada materi ini, US akan mengirimkan sebuah tabel kepada kalian yang di dalamnya terdapat gambar nama bagian tumbuhan, fungsi bagian tumbuhan, serta lembar kerja fotosintesis. Pada tabel gambar bagian tumbuhan, isilah dengan potongan-potongan gambar yang bisa kalian gambar sendiri. Pada tabel fungsi, kalian bisa mengisinya dengan fungsi tumbuhan sesuai dengan gambar pada tabel. Nah, pada bagian lembar kerja fotosintesis, kalian bisa menceritakan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Fotolah hasil pekerjaanmu, kemudian upload di kelas dojo ya. Kids, berbagai sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup, sebagian besar kita peroleh dari tumbuhan. Batang tumbuhan bisa kita gunakan untuk membuat rumah, mebel, dan bahan baku kertas. Daun, kemudian buah, biji, dan bunga bisa kita jadikan bahan makanan kita setiap hari. Serta akar tumbuhan bisa kita jadikan obat-obatan bagi kesehatan kita. Melimpahnya sumber daya alam dari tumbuhan ini, pastilah ada yang menyediakannya. Ayo, kira-kira tumbuhan ini ada karena siapa? Tentulah Zat yang Maha Tunggal, Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya lah kita wajib bersyukur atas semua pemberian ini dengan cara ikut melestarikan lingkungan serta melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kids, sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. I hope you understand about how you listen today. If still don't understand, you can ask the teacher at the Zoom meeting time. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.